Sako Pusako di Minangkabau. Sako Pusako terdiri dari dua suku kata atau dalam kurung Sangsukerta. Sako lambang, Pusako induk lambang atau ibu, berasal dari bahasa Empu dalam kurung induk atau ibu. Sako lambang adalah suatu identitas kebesaran dan kehormatan dalam kaum pada tiap-tiap suku di Minangkabau. Sako atau lambang tersebut tak akan mungkin ada berdiri kalau tidak ada tempat untuk mendirikannya. Dan tempat untuk mendirikan sako atau lambang tersebut ialah yang dinamakan ulayat atau wilayah. Dan ulayat inilah disebut dalam ketentuan adat sebagai berikut: berasap berjerami, berpandam berperkuburan. Artinya mempunyai sawah ladang, rumah tangga, dan tempat berkubur yang tetap bagi kaum dalam suku akan mendirikan sako atau lambang tersebut. Maka ulayat atau wilayah inilah yang disebut sebagai induk atau ibu dari sako yang dimaksud, atau disebut juga dengan pusako. Dan apabila disebut dengan pusako ini, maka umumnya orang sudah memahami pengertian dengan mencakup pada lambang yang menguasai dengan ulayat yang dikuasainya. Sako atau lambang kebesaran dan kehormatan ini yang ada pada tiap-tiap kaum dalam suatu buah suku. Pada satu wilayah kenegaraan, sekali tidak boleh berpindah atau dipakai oleh orang lain yang bukan satu kaum atau seketurunan atau dalam kurung satu garis turunan yang ditarik dari pihak garis keturunan ibu atau matrilineal. Menurut ketentuan adat Minangkabau, karena sako atau lambang tersebut sangat erat kaitannya dengan ulayat atau wilayah tempat berdirinya sako itu, sebagaimana tersebut dalam kaidah rakyat yang berbunyi, karambia tumbuh di matonyo, batuang tumbuh di bukunya, lima batang tabolek di sinan cendawan tumbuh, lima tanah tersirah di sinan tamilang makan, nan batu dua bapananganan. Kalau boleh kita coba mengambil contoh pada negara kita, Republik Indonesia tercinta ini, penduduk asli dalam kurung pribuminya adalah disebut dengan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini mempunyai satu lambang atau sangsaka, yakni lambang kebesaran dan kehormatan serta kebanggaan bangsa yang disebut dengan sangsaka merah putih atau dalam kurung Sang Dewi Warna. Sang agung kehormatan, kebesaran, dan kebanggaan. Saka lambang, sangsaka lambang yang agung, lambang kehormatan kebesaran. Dan lambang tersebut disimpulkan kepada benda, yakni terdiri dari kain yang dua warna, merah dan putih, merah putih. Sangsaka merah putih tak akan mungkin berkibar dengan megah, dengan megahnya di atas tiang kalau tidak ada tempat untuk mendirikan serta mengibarkannya. Maka tempat untuk mendirikan itu ialah tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang disebut juga dengan Indonesia Tanah Pusaka. Kalau sekarang Sabang sampai Pulau Rote, kalau dulu Sabang sampai Merauke. Selama 350 tahun tanah air Indonesia dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun pula di bawah kekuasaan bala tentara Jepang. Dan selama itu pula Sang Dewi Warna, Sang Merah Putih tak pernah berdiri dan berkibar di atas tiangnya. Karena tanah pusaka yang tempat berdirinya Sang Saka Merah Putih sedang berada di bawah cengkraman penjajah. Maka setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdiri dan berkibarlah Sang Saka Merah Putih di atas bumi persada dari Sabang sampai Merauke di
Indonesia Pusaka. Kalau sekarang Indonesia sampai Pulau Rote.